وببرهانه نقتدي نحمد الله ونشكره على الفضل الظاهر والخفي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah, luar biasa bersyukur. Kalau kita menghitung Allah tak mampu kita. Kita lihat sanak dan famili kita andai tolan telah lama Allah panggil. Baru kemarin berjumpa sama kita, sekarang telah Allah panggil. Ini menunjukkan apa? Nikmat umur takkan pernah Allah berikan kepada mereka lagi. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui betapa banyak pada siang hari ini orang kepingin melaksanakan salat ibadah yang mulia ini. Akan tetapi terbaring di rumah sakit, tak mampu menggerakkan kakinya untuk melangkah ke masjid yang mulia ini. Maka bersyukurlah kita kaum muslimin bisa hadir yang ke masjid yang luar biasa ini. Allah berikan kesehatan dan umur yang panjang. Maka sia-sialah kaum muslimin, Allah beri umur panjang, tak berkah dia pun tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, datang kabilah dari Quraisy bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayu a'malin ahabu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat kepada waktunya. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang luar biasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Ini menunjukkan apa? Disiplin. Kita lihat, kalaulah orang dikatakan disiplin itu, kita lihat dari salatnya. Kalau ketika menjalankan ibadah sholat dia tepat waktu, maka insya Allah mengerja apapun dia cepat datang dan tanggap menghadapi apapun waktu itu. Ini menandakan apa? Orang disiplin. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Islam adalah agama yang luar biasa. Tidak ada agama pagi-pagi selain Islam membesarkan Tuhannya, hanya alal falah, mencari kemenangan. Ini menandakan apa? Umat Islam harus disiplin. Menandakan apa? Umat Islam harus mencapai kemenangan. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam masuk kelas, disiplin dalam apa saja. Inilah namanya kalau kita mau disiplin. Salat menandakan apa? Kalau toh seorang mampu melaksanakan ibadah yang mulia ini, insya Allah kelanjutannya apapun yang dia kerjakan pasti akan berhasil. Kita lihat, ketika salat Jumat ini kita lihat ada Rasulullah bersabda, barang siapa yang ketika datang waktu salat Jumat dia datang cepat, laksana berkurban dengan seekor yang namanya unta. Datang cepat, dia tahu disiplin waktu. Dia ambil Al-Quran, dia duduk membaca Al-Quran, dia tidak bicara apapun karena dia tahu betul masuk ke masjid tidak boleh kita bicara, laksanakan sholat dan selesai itu bacalah Al-Quran. Ini disiplin. Lalu golongan kedua adalah ketika dia datang, ketika dia pas sudah mau masuk waktu sholat,
laksana berkuban dengan seekor yang namanya lembu. Kenapa? Kita lihat golongan yang kedua ini, ketika sholat mau datang, waktu sholat mau datang, dia pun datang ketika itu. Dan golongan ketiga adalah golongan yang ketika datang waktu, yaitu ketika telah azan dikumandangkan. Golongan yang ketiga ini akan berkurban laksana apa? Mendapat seekor yang namanya kibas. Lalu golongan yang terakhir kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika khatib telah naik mimbar, dia pun baru datang. Laksana berkurban dengan seekor yang namanya adalah ayam. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jujur kita, kalau kita mau ikut disiplin, di golongan berapakah kita setiap hari datang ketika salat Jumat? Golongan pertamakah, keduakah, ketigakah, keempat, atau tidak sama sekali? Kalau toh setiap tahun kita kaum muslimin menghadapi salat Jumat ini kita asik terlambat terus, berarti kita tidak pernah membudayakan disiplin. Padahal apa? Tidak ada satu bangsa bisa maju, bisa mantap, bisa merdeka tanpa disiplin. Kalau kita lihat bagaimana umat Islam luar biasa disiplin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum azan dikumandangkan sama Bilal, beliau sudah duduk di saf paling depan melaksanakan ibadah sholat. Kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin? Tak salah seorang profesor daripada dunia barat, Michael Hart, meletakkan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sejati yang tidak ada tandingannya. Beliau ini adalah manusia yang agung, yang luar biasa, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Akan tetapi ketika azan dikumandangkan, beliau sudah duduk di paling depan. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang Al-Fatih bisa merebut kota Konstantinopel. Ini menandakan apa? Disiplin umat Islam luar biasa. Kalau tidak akan mungkin Turki itu tidak direbut oleh umat Islam. Disiplin apa? Disiplin waktu. Disiplin dalam membudayakan apa? Bekerja. Disiplin dalam membudayakan dalam beribadah. Muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita umat Islam tidak mau disiplin, jangan harap kebangkitan Islam ini akan jaya bersama kita. Dunia barat belajar bagaimana menghadapi waktu dari dunia Islam. Mereka tidak berleha-leha. Ketika waktu adalah time is money, waktu itu adalah uang. Beliau mempergunakan waktu itu luar biasa. Waktu itu adalah hal yang paling berharga sekali. Maka ketika waktu itu telah hilanglah semua. Ini menandakan apa? Bangsa yang maju, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang membudayakan disiplin. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang bagaimana umat Islam akan menjadi satu bangsa yang maju kalau tidak dimulai dari disiplin diri sendiri. Disiplin sholat, disiplin dalam beribadah. Sholat ini adalah bagaimana keutamaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita acuh tak acuh, lalu bagaimana kita menghadapi manusia hablum minan nas, bahkan lebih parah sekali. Ini menandakan apa? Mari membudayakan disiplin waktu, disiplin sholat adalah hal yang paling utama dalam Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama itu adalah nasihat, saling menasehati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita kaum muslimin melihat satu kemungkaran, maka kita akan mencegahnya dengan tangannya. Ini yang tidak ada sekarang. Seakan-akan kemungkaran adalah bukan tugas kita. Kita masa bodoh. Ketika ada orang berbuat maksiat dan kezaliman, kita diam saja. Ini yang tidak boleh terjadi. Kalau ini sering kita lakukan, sering kita biarkan, maka kita tidak akan pernah melihat bagaimana kebenaran akan ditegakkan. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan apa maksudnya? Ketika kita menjabat sebagai kapten, kita tanggung jawab bagaimana lingkungan kita aman. Aman daripada minuman keras, aman daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka di situ kita keberhasilan kita. Ketika camat
Dengan tangan kita ada kekuasaan. Maka ketika ada kekuasaan, kita bisa mengorbankan apa yang kita inginkan untuk mengadakan bagaimana perubahan. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, fa illam yastati fa biyadihi. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan, lisan dengan perkataan. Ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak pernah ngomong bagaimana kemungkaran itu bisa kita cegah. Maka kita termasuk orang-orang yang tercela. Kenapa? Kita lihat sekarang banyaknya daripada kita narkoba dan segala macam. Kita bisa mencegahnya, akan tapi kita tidak mau mencegahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah umat Islam mengajarkan masa bodoh? Ketika kemungkaran terjadi di depan kita, apakah kita diam saja? Tidak. Maka dengan tangan tidak bisa, dengan perkataan katakanlah. Katakanlah perbuatan itu walaupun itu pahit. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita larang pun kadang-kadang maksiat itu adalah merajalela, apalagi kalau tidak kita larang. Dan yang terakhir, fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan perkataan, dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta kepada seorang yang mukmin yang kuat. Kenapa? Karena dengan kuat, dengan kekuasaan, kita punya kekuasaan, kita bisa mencegah apa yang kita inginkan. Kalau tidak ada kekuasaan, bagaimana kita bisa mencegah kemungkaran? Kita lihat ketika zaman Nabi besar Muhammad SAW, ketika tidak ada kekuasaan, kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy menyembah berhala, berbuat maksiat, perjudian dan segala macam. Umat yang tidak ada kekuasaan, tidak mampu. Dan ketika ada kekuasaan, maka umat Islam bisa membenah diri. Ini menunjukkan apa? Dengan kekuasaan, dengan kekuatan bisa kita robat kemaksiatan itu. Lalu kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana dulu Andalusia 800 tahun di bawah kekuasaan Islam. Itu luar biasa lamanya. Kenapa Andalusia itu runtuh dan hancur? Kita harus belajar pada sejarah. Bagaimana umat Islam ketika itu luar biasa makmurnya, luar biasa di Andalusia itu. Pemerintahan umat Islam luar biasa. Akan tetapi kesalahan umat Islam ketika itu, kesalahan kita pribadi ketika kemungkaran tidak bisa kita cegah. Ketika kemaksiatan kita biarkan, ketika perbuatan zalim kita tidak larang. Inilah awal keruntuhan daripada satu umat, awal daripada keruntuhan satu bangsa. Maka kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai negeri kita mayoritas yang Islami di Indonesia ini, ketika ada maksiat merajalela, narkoba, prostitusi dan segala macam, umat Islam hanya bisa lihat saja. Umat Islam tidak bisa berbuat apapun. Maka dari sekarang cegahlah kemungkaran di sekolah dari hal yang paling kecil. Ketika lihat kita ada kawan-kawan kita yang berantem, kita mencegahnya. Ketika kita lihat ada kawan kita yang di sekolah korupsi, kita mencegahnya. Ketika kita lihat kawan kita yang terlambat, yang tertidur dan segala macam itu, kita mencegahnya. Ini menandakan apa? Ada motivasi untuk memperbaiki diri sama umat. Jangan merasa masa bodoh, acuh tak acuh dengan kawan, dengan kari dan segala macam itu. Ini dari hal yang paling kecil. Kita lihat bagaimana sekolah-sekolah non-muslim itu luar biasa majunya. Kenapa maju? Mereka saling menasihati, Padahal Islam fastabiqul khair, berlomba-lomba memperbaiki dalam keadaan beragama. Ini ajaran Islam. Tapi kadang-kadang umat Islam acuh tak acuh. Maka kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang paling kecil lah sekarang, dari sekolah, dari pendidikan, inilah kita bina generasi-generasi yang akan mampu merubah bangsa kita. Lalu yang terakhir kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi penipu agama. Yang dimaksud penipu agama itu apa? Ketika maksiat ada kita diam. Imam Ghazali mengatakan,
Barang siapa yang melihat satu kezaliman, satu maksiat, dia tidak mencegahnya dengan perbuatannya, dengan perkataannya, paling tidak mendoakannya, laksana dia seperti setan yang membisu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika melihat kemungkaran dia tidak mencegah, dia mampu berbuat tapi dia tidak mau, maka Allah akan murka. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam khutbah yang singkat ini mampu kita ambil kesimpulannya, yaitu pertama, mari dari sekaranglah kita mendisiplinkan diri, mendisiplinkan dalam waktu sholat, dalam waktu beribadah, dalam waktu bekerja. Karena kita harus tahu, tidak ada agama yang luar biasa pagi-pagi telah membesarkan Tuhannya hayya 'alal falah kecuali Islam. Maka jangan sia-siakan bagaimana luar biasanya pengorbanan Rasulullah SAW dalam membentuk karakter umat ini. Baru yang kedua, ketika kita melihat kemaksiatan di mana-mana, terutama di sekolah pendidikan kita ini, terutama dimanapun kita berada, cegahlah. Kalau dengan perbuatan tidak bisa, dengan perkataan. Kalau tidak bisa dengan perkataan, berdoalah. Insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minna wa minkum tilawatan. Innahu huwas samiul alim.